Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kita semua yang sedang di rumah? Doa dan kerinduan kami, kita semua boleh tetap kuat dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dalam ibadah evangelisasi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah evangelisasi kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Lalu kita lanjut pada pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dikatakan menangani penderitaan di tengah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita tahu bersama bahwa semua kita mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupan. Tetapi penderitaan ada dua hal. Penderitaan itu ada karena perbuatan atau karena ulah kita. Yang kedua, penderitaan karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun apapun penderitaan yang kita alami, percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Karena Yesus Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengalami yang namanya penderitaan. Sekalipun Dia menolong banyak orang lain, sekalipun Dia banyak menyembuhkan penyakit orang sakit, sekalipun Dia melakukan perbuatan kasih, tetapi kerap kali orang menolak, bahkan menganiaya dan menghina Yesus di dalam kehidupannya. Maka kalau kita sebagai umat Tuhan mengalami penderitaan, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kepada kita, supaya kita boleh menangani setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menangani penderitaan yang datang kepada kita? Dikatakan yang pertama,
supaya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri maksudnya di sini supaya kita mau menerima kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja ketika kita mau merendahkan diri. Merendahkan diri artinya kita mau saling menghormati satu sama lain. Merendahkan diri yang dimaksud di sini supaya kita mau tunduk kepada otoritas pimpinan kita. Siapakah otoritas pimpinan kita itu? Di dunia ini disebut itu pemerintah. Siapa otoritas pemimpin kita di gereja kita adalah gembala kita atau pendeta kita. Siapa pemimpin kita di keluarga kita? Yaitu suami atau kedua orang tua kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mau tunduk kepada mereka. Dengan ketundukan itulah kita boleh memancarkan yang disebut kerendahan hati. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat menangani penderitaan kita? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Walaupun seolah-olah kita mampu menanganinya, tetapi akan lebih baik kalau kita boleh menyerahkannya kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan diberikan kemampuan. Kita akan diberikan hikmat yang baru. Kita akan diberikan cara-cara yang baru. Dengan cara yang benar. Dan kita dapat menyelesaikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Yang berikutnya bagaimana kita dapat menangani persoalan penderitaan kehidupan kita. Supaya kita boleh berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kenapa umat Tuhan harus berjaga-jaga? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita bukanlah saudara kita. Musuh kita bukanlah sesama manusia. Tetapi musuh kita adalah iblis. Dengan segala tipu muslihat. Dia berusaha untuk menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu umat Tuhan harus berjaga-jaga siang dan malam. Kita harus mempergunakan perlengkapan senjata rohani Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita belajar dengan tekun dan setia untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita senantiasa berjaga-jaga? Artinya kita boleh senantiasa menyerahkan kehidupan kita dalam persekutuan kepada Tuhan. Kita boleh membangun persekutuan kepada Tuhan siang malam. Baik itu melalui ibadah rumah tangga, baik itu melalui doa-doa kita, baik itu melalui ibadah-ibadah yang dilakukan melalui gereja-gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah COVID-19 ini, semua kita mengalami pencobaan kehidupan yang kita sebut penderitaan. Situasi kita semakin sulit, kehidupan perekonomian kita semakin sulit. Oleh karena itu, jangan goyah. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepadanya supaya Ia bertindak, menyelesaikan, menolong kita. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa berjaga-jaga supaya Tuhan akan membela kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Bapa di sorga, Engkau tahu Bapa, pada saat ini kami mengalami banyak penderitaan. Kami mengalami yang namanya persoalan kehidupan. Tuhan, kalau kami menggunakan kekuatan kami, sungguh kami tidak mampu Bapa. Oleh karena itu ajarilah kami Tuhan, untuk merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mau menyerahkan segala persoalan kami kepadamu. Dan ajarlah kami
supaya kami senantiasa berjaga-jaga, supaya kami mau membangun persekutuan kepadamu. Dengan demikian kami boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah firman yang kami dengarkan ini boleh meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh Tuhan dengan berani menjalani kehidupan kami sehari-hari di dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.